Iya, gitu dipencet kencang-kencangnya. Oke, sudah. Terakhir di pukul-pukul. Dan terakhir ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Rezeki paling depan, rezeki yang paling belakang. Oke. Dah, dapat. Nanti berarti paling ini paling depan paling enak memang. Rezeki kan tadi udah dibilang paling belakang rezeki. Sifat berikutnya adalah inhiraf. Apa itu inhiraf? Namanya juga inhiraf yang harifu al-mailu, melenceng. Melenceng. Kalau yang kita pahami kata melenceng itu kan berarti konotasinya negatif, ya kan? Jangan dilakukan. Kalau di sini tidak, sebaliknya. Harus dilakukan, karena kalau nggak dilakukan doa nggak akan sempurna. Harus melenceng. Secara maknawi itu secara lughawi, secara lughawi definisinya adalah melenceng. Al-mailu anis shawab. Al-mailu aja. Nah, secara istilahnya ketika mengucapkan huruf tersebut, maksudnya huruf tersebut itu huruf inhiraf, keluar dari makhrajnya sampai masuk ke makhraj lainnya. Oke? Pokoknya dia keluar dari makhrajnya, masuk ke makhraj yang lain. Hurufnya apa aja? Untuk lebih jelas langsung ke hurufnya dulu. Hurufnya apa aja? Lam, ra. Nah, di sini sebelumnya ada taklid. Untuk memberi amatan kita, wal inhiraf fusuhiha fil lami war ra. Ada yang berhenti wal inhiraf fusuhiha fil lami. Segitu berhenti, kemudian lanjut wa ra wa bi tasriri ju'in. Jadi inhiraf itu hanya lam saja. Adapun untuk takrir itu ra-nya masuk ke takrir. Tapi di sini tidak, kita berhenti di lami war ra. Wawunya waw atau bukan waw istimah. Oke, lam dan ra. Karena kita buktikan di sini wajib Mujazali. Ketika mengucapkan huruf lam makhrajnya di mana? Hafadul lisan tepian, oke? Tapi bisa nggak mengucapin lam tanpa menyatakan makhraj qaf? Coba ucapkan lam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada di antara kalian yang bisa sempurna hanya dengan hafal saja? Wih, keren nanti kalau bisa. Masuk Guinness Record. Pasti asik. Au. Pokoknya bagian ujung lidahnya jangan ditempeli sama sekali ke langit-langit. Gak bakalan bisa. Dipaksa pakai ubanan juga bakalan bisa. No. Au. Maksudnya dia makronya dari tepi tetap, tapi dia sampai ke makro qaf. Begitulah lam sempurna. Makanya dimasukkanlah sifat inhiraf wajib lazim. Allazi yalzimu hadzal harf. Sifat al-lazimah, maksudnya lam itu pasti pakai inhiraf. Kalau nggak pakai inhiraf, maka salah satu sifatnya bakal hilang, yang otomatis suara nggak sempurna, huruf nggak sempurna. Paham? Kemudian ro makronya di mana? Ro di mana? Torof. Bisa nggak mengucapkan ro hanya dengan torof saja? Sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tanpa ada hafal tulisan di situ. Nggak bisa. Au. Yang ada ntar kayak orang gagu lagi. Au. Ada hafal tulisan di situ. Oke, ada? Ya. Coba aja. Taruhlah. Lidah itu seperti ini, misalkan. Ketika mengucapkan ro, tepian sini, jangan ikut. Kita nggak bagian ini aja ke atas sendirian. Jadi,
pasti akan ada, dan ini tabii, dan ini natural, alami. Oke? Karena terjadi seperti itu, dituliskanlah sifat al-insiraf untuk roh. Itu makna yang pertama yang kita pegang. Yang kedua ada lagi insiraf ini dari sisi yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Lam roh itu sifatnya apa dia? Sifatnya tawassut, ya kan? Tawassut. Ketika kita pengen keluar dari pintu sini, tapi dihalangi oleh kubu sebelah sini kan, terus dihalangi. Dari depan memang sudah tertutup, tapi samping masih kosong, lewat samping. Itu insiraf. Oke, ini mana yang kedua? Paham? Lam sama seperti itu, ro juga sama seperti itu. Makanya kemarin ketika di pembahasan bab tawassut, lam dan ro ini ada kesamaan dari sisi ini. Kan di sini jelas? Ini mana yang kedua? Mau yang mana aja, ini hanya penamaan saja. Mau yang mana aja silakan. Yang jelas mengucapkannya, yang penting mengucapkannya harus sempurna. Kita sama-sama ucapkan lam, al-il-ul, al-il-ul, ro, al-il-u, al-il-u. Semuanya berarti di situ dia ada dua makhraj ya. Makhraj pertama makhraj memang harus seperti itu. Makhraj kedua makhraj yang dari sifat. Oke, sampai sini jelas. Sifat yang berikutnya yang kelima, yaitu at-takrir. Takrir itu apa? Irti'al. Kalau bahasa tajwidnya, bahasa modernnya, mengulang-ulang, terulang-ulang, bergetar. Oke, itulah takrir. Mengulang-ulang kan? Takrir sehari dapat berapa juz? Maksudnya mengulang-ulang sehari dapat berapa juz? Ada beberapa pesantren pakai istilah untuk mengulang itu, ada yang di sini murojaah, ada yang pakai takrir. Kalau misalkan contoh kayak di pesantren ketika anda dulu menghafal, takrir, jangan lupa takrir. Ketika pertama takrir, apa takrir? Oh, ternyata murojaah. Di pesantren ini murojaah itu adalah takrir. Sama aja intinya, mengulang-ulang. Takrir itu mengulang-ulang. Istilahnya itu tadi, mengulang-ulang lidah kita ini diulang-ulang ketika mencapai huruf tersebut. Itu hurufnya adalah cuma satu. Ada nggak huruf yang ada nggak huruf yang mengulang-ulang selain huruf ro? Ada lagi nggak? Ba, sama bisa nggak? Aduh, ba. Ada. Nggak ada ternyata kan? Nah, sekarang di sini ada taklif. Kalau tadi yang sebelumnya sifat yang sepertinya konotasi negatif tapi harus dipakai. Tapi kalau ini sifat yang kelihatannya harus dipakai tapi justru ini harus dijauhi. Dan dari seluruh sifat yang ada, sifat al-lazimah, dari seluruh sifat al-lazimah yang 17 ini, 5 dari sifat yang wajib yang ada lawan, yang 7 yang tidak ada lawan, hanya takrir saja yang diketahui tapi untuk dihindari. Kemarin sudah secara jelas maksud dihindari di sini bukan dihilangkan secara kuliah, tapi disamarkan. Bukan disamarkan sana, samarkan bukoro, samarin. Disamarkan lah pokoknya masih samar, bacanya samar ya. Samarkan. Gimana itu samarkan? Itu ketika mengucapkan huruf ro, kita tidak bilang ar-ro, tidak. Tetapi au-ro, au-ro. 1, 2, 3. Al-Ro saja. 1, 2, 3. Al-Ro. 1, 2, 3.
Allah.